Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam wabarakatuh. di sini kami akan mempresentasikan prosedur praktik pengepresan blok V Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang yang beranggotakan saya Wahyu Nur Syam Hakim dan teman saya. Saya Wisnaya. Di sini kita akan mempresentasikan pengepresan blok V. Pembahasan yang pertama ada peralatan dan bahan. Yang kedua, kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, ada gambar job sheet. Dan yang keempat, ada langkah kerja dan parameter perhitungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Abim. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Untuk yang pertama yaitu adalah alat yang digunakan untuk mengfresh blok V yang pertama adalah mesin fresh dan kelengkapannya. Yang kedua adalah mesin gergaji dan kelengkapannya. Yang ketiga adalah kunci pembuka. Yang keempat, jangka sorong atau vernier caliper. Yang kelima adalah arbor. Yang keenam yaitu ragum. Yang ketujuh, kolet. Yang ke-8 palu karet, yang ke-9 kikir, yang ke-10 ada penyiku, yang ke-11 adalah ada coolant untuk pendingin, yang ke-12 ada pisau potong, end mill diameter 16 mili dan 8 mm. Untuk bahannya sendiri yaitu pakai aluminium ukuran 2x2. Untuk selanjutnya ada kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk kesehatan dan keselamatan kerja yang pertama yaitu memakai pakaian APD secara lengkap yang power pack, terus kemudian ada kacamata safety, sepatu safety, serta sarung tangan. Yang kedua adalah dilarang mengubah putaran mesin saat mesin masih hidup. Yang ketiga, jangan membersihkan tatal mesin atau sisa potongan bahan selama mesin masih hidup. Ketika mesin masih hidup, dilarang membersihkan. Yang keempat ada selalu memperhatikan mesin dan lingkungan kerja untuk memastikan keselamatan diri dan orang lain. Yang kelima ada mengelompokkan alat-alat yang dibutuhkan dalam pengerjaan booth, seperti menggunakan alat ukur, alat bantu, dan lain-lain. Yang keenam ada mengerjakan job sesuai prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan atau sesuai SOP-nya. Selanjutnya ada gambar job sheet. Bisa dilihat di share screen gambar job sheet-nya dengan ukurannya. Selanjutnya memasuki langkah kerja. Untuk langkah kerjanya sendiri bisa dilihat di PowerPoint. Yang pertama adalah pemasangan end mill pada kolet. Kemudian yang kedua adalah pemasangan arbor pada mesin fresh. Diikuti dengan pemasangan arbor pada mesin fresh. Yang kedua adalah mengatur putaran spindle yang sesuai untuk jenis benda kerja, yaitu sebesar 6,36,94 rpm untuk putaran spindlenya. Yang ketiga, menempatkan benda kerja yang akan di-fresh pada ragum yang telah dipasang pada meja kerja. Yang keempat, menyeting benda kerja agar tegak lurus dengan end mill menggunakan penyiku atau dial indikator. Kemudian dicekam sedikit kendor, lalu pukul dengan palu sampai benda kerja benar-benar telah siku. Yang kelima, yaitu mengencangkan sekam dengan baik agar benda kerja tidak bergerak sewaktu refresh. Yang keenam yaitu mencari titik permukaan atau titik nol pada permukaan benda kerja
dengan cara menyesuaikan posisi benda kerja dengan pemasangan pahat. Yang ke-7 yaitu lakukan pengepresan dengan menggunakan pahat end mill dengan diameter 16 kerja. Yang ke-8 yaitu melakukan pengepresan rata dengan menggunakan pahat end mill dengan diameter 16 mm pada bidang bagian 1. Yang ke-8 yaitu langkah awal dalam pengepresan, lakukan pemakanan secara sejajar. Misalnya mengepres bagian atas, kemudian dilanjutkan pengepresan bagian bawah. Yang ke-8 yaitu bagian atas biasanya hanya diratakan saja, dan pada bagian bawah disesuaikan dengan ukurannya. Yang ke-9 yaitu saat pengepresan dilakukan, mata sayat end mill dan benda kerja diberi coolant. Yang ke-10, jika sudah dibuka ragum, kemudian bersihkan benda kerja dengan kuas. Selanjutnya, benda kerja dibalik ke permukaan benda kerja yang bidangnya sejajar. Kemudian pasang benda kerja lagi dengan pada ragum, kemudian kencangkan, kemudian pukul dengan palu karet dan kencangkan ragum. Selanjutnya, jika sudah terpasang pada ragum, hidupkan mesin dan cari titik nol dari benda kerja. Lakukan pengepresan rata menggunakan pahat end mill dengan diameter 16 mm pada bidang 2 dengan ukuran 35 mm. Jika sudah, buka ragum dan bersihkan benda kerja dengan kuas. Lakukan pengepresan kembali dengan langkah-langkah di atas untuk ke-6 bidang balok sesuai job sheet dengan ukuran 50 x 35 x 35. Selanjutnya bisa diterangkan oleh Mas Wahyu. Oke, selanjutnya membalik benda kerja ke permukaan benda sejajar bidang 5 untuk pengerjaan selanjutnya. Selanjutnya, memasang benda kerja pada ragum. Lalu, pukul karet dan kencangkan ragum. Pukul dengan karet dan kencangkan ragum. Jika sudah, hidupkan mesin, kemudian cari titik nol dari benda kerja. Lakukan pengepresan alur dengan pahat end mill 16 mm sesuai job sheet. Selanjutnya adalah memasang benda kerja ke permukaan benda bidang 5 untuk pengerjaan selanjutnya. Memasang benda pada ragum mesin fresh, memukul karet dan mengencangkan ragum. Menghidupkan mesin, cari titik nol, lalu pengepresan V, memiringkan kepala mesin 450 derajat menggunakan dan gunakan pahat end mill diameter 16 sesuai job sheet. Posisi tetap tanpa diubah. Lalu gunakan end mill maksimal diameter 10 untuk menyayat bagian yang sudah di fresh V. Namun kita gunakan end mill 8 mm untuk mengurangi gesekan yang membahayakan antara end mill dengan benda kerja. Lakukan pemakanan 0,25 mm atau putaran sedalam 3,5 mm. Selanjutnya, pasang benda kerja ke permukaan bidang 1 untuk pengepresan selanjutnya. Pasang benda kerja pada ragum, kencangkan ragum dan pukul dengan palu karet hingga rata. Hidupkan mesin, kemudian cari titik nol dari benda kerja. Lakukan pengepresan alur 10 dengan pahat end mill diameter 8 pada bidang 1 dengan posisi end mill di tengah bidang 1. Setelah pengerjaan diselesaikan, lalu balik benda kerja ke permukaan benda bidang 2 untuk pengerjaan selanjutnya. Memasang benda kerja pada ragum mesin fresh, memukul dengan palu karet dan mengencangkan ragum, menghidupkan mesin, dan kemudian cari titik nol dari benda kerja. Lalu lakukan pengepresan alur 10 dengan pahat end mill diameter 8 mm pada bidang 2 dengan posisi end mill di tengah bidang 2. Setelah selesai
pengoperasian blok V, bersihkan benda kerja dan dengan kuas dan bersihkan mesin flash dari kotoran atau gram setelah pengoperasian. Lalu bersihkan lingkungan sekitar mesin flash dan rapikan alat kembali. Selanjutnya ini ada kecepatan cutting speed, parameter perhitungannya. Bisa dilihat di screen share, ada kuningan perunggu 30-45 mm per menit, baja tuang, baja 53-70, baja 34-50, tembaga, perunggu, aluminium, plastik. Berdasarkan kecepatan pemotongan, kita menggunakan bahan ST34. Maka diketahui bahwa cutting speed dari ST34 ialah CS sama dengan 32 mm per menit. Jadi tergantung bahan pemakaian benda kerja untuk bahannya. Lalu ada beberapa parameter perhitungan. Yang pertama mencari kecepatan putaran atau spindle membubut rata. Bisa dilihat dengan kecepatan potongan 32 mm menggunakan N mil diameter 16, berapa putaran mesin yang didapat yang bisa dihitung yaitu dengan rumus 1000 kali CS per pi kali diameter. Hasilnya 6,94 RPM. Selanjutnya adalah spindle membuat alur 10 mm. Hasil dengan rumus yang sama tapi dengan menggunakan N mil diameter 8. Jadi setiap N mil disesuaikan putarannya sehingga kecepatannya bisa diketahui. Lanjut. Ada menghitung kecepatan putaran mesin membuat alur 28 dengan pisau N mil 16. Dapat dihitung dengan seperti rumusnya N sama dengan 1000 dikali CS per pi kali diameter. Lanjutnya Mas Abim bisa dijelaskan. Baik, untuk selanjutnya itu terdapat kecepatan pemakanan atau feeding membuat alur 10 mm. Abim, saya aja yang Mas. Baik, untuk kecepatan pemakanan atau feeding membuat alur 10 mm yaitu yang pertama pada benda kerja yang akan di-flash dengan putaran sebesar 1273,8 RPM. Dan besar pemakanan F diketahui sesuai dengan tabel yaitu 0,4 mm per menit. Besar kecepatan pemakanannya adalah F kali N seperti dilihat pada PowerPoint dengan angka 0,4 kali 1273,88 dengan hasil 509,55 mm per menit. Masih kecepatan pemakanan dengan alur 28 mm. Untuk pengerjaannya sendiri diketahui pemakanannya sendiri masih sama yaitu 0,4 mm per menit dengan RPM-nya 636,9 RPM. Kemudian dihasilkan pemakanannya yaitu sebesar 254,77 mm per menit. Untuk yang terakhir waktunya yaitu diketahui diameter awalnya 52
mm, kemudian LU-nya yaitu 5 mm, LA-nya sama, gerak bebas setelah dan sesudah pemakanan. Dengan menggunakan rumus L sama dengan L plus LU plus LA sama dengan 72 mm. Untuk waktunya sendiri yaitu menggunakan rumus F per L, yaitu dengan waktu 254,7 dibagi 72 hasilnya waktunya sama dengan 3,5 menit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jika presentasi kami belum memuaskan, kurang memuaskan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.